Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, kita masih dalam edisi jalan-jalan silaturahim. Nah, pada saat ini saya bersama beliau tamu kehormatan Bapak Wasip. Pak Wasip nggih. Nggih, Pak Wasip. Alhamdulillah. Pak Wasip sehat mawon nggih? Alhamdulillah baik-baik. Oh, sehat mawon. Nggih. Posannya nggih nutuk Pak Wasip nggih. Alhamdulillah nutuk Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Terus beliau orangnya yang luar biasa, ya aktif. Kemasyarakatan juga hebat. Ini beliau juga bersama kami untuk ya silaturahim nggih Cak Wasip nggih. Nggih, ke rumahnya Kiai Mas Mansur. Oh, nggih Mansur. Sudah resmo. Sudah resmo nggih. Beliau ini pemirsa seneng ya kalau silaturahim ke rumah para sesepuh, ulama-ulama sepuh. Ngoten Cak Wasip nggih. Nggih. Napa Pak Wasip kinten ya kalau misalnya Pak Wasip ini senang ya kalau misalnya ziarah untuk berkunjung ke ulama-ulama gitu nggih. Pripun Pak Wasip saged dipun uraikan kenapa Pak Wasip kok senang ke para ulama gitu? Ya, kalau kita senang sama ulama itu otomatis kita juga sesuai dengan sabda Nabi, termasuk kita itu juga senang sama Nabi. Pak Wasip lewasan bisa ya? Mari saged. Nggih. Kalau sini mah. Nggih. Oh gitu ya. Jadi dengan mencintai para ulama berarti jadi seperti itu Pak Wasip ya. Ya. Mencintai para ulama termasuk juga mencintai ajaran Rasulullah Cak Wasip ya. Nggih Cak Wasip, patut kita contoh nggih para pemirsa. Perjalanan hidup Pak Wasip ini seneng para ulama nggih. Karena apa? Para ulama adalah penerus para nabi. Nggih. Pak Wasip ini kemarin sudah ini ya minta maaf sama istri. Ibu, Bapak sudah nggak ada nggih Wasip nggih? Sampun nonton nggih. Ziarah mendoakan ke rumahnya saudara-saudara seperti yang ada di Medoan, seperti Tati Beauty semuanya sudah ya. Itu sudah semua. Dan kemarin silaturahim ke Mojokerto, ke rumahnya kakak juga sudah. Gitu ya. Ya. Nah gitu ya. Oh sama ini ya Mojokerto nggih. Oh iya ya. Ini juga jadi keliling terus ya Pak Wasip ya. Silaturahim itu kalau menurut saya sangat penting sekali dan itu berkahnya dan luar biasa sekali buat diri kita. Untuk termasuk barokahnya silaturahim ini informasi-informasi pekerjaan, informasi rezeki itu akan terbuka luas ya Cak Wasip ya. Itu nanti bisa nyambung nggih. Nah, barokahnya silaturahim panjang umurnya. Ya. Betul Panjang umurnya. Kan hadisnya ada ya. Iya. Panjang umurnya. Iya Ustaz, betul Ustaz. Oke, Cak Wasip, memang manusia ini di dalam hidup ini tidak lepas dari kesalahan Cak Wasip nggih. Iya betul. Disengaja maupun Memang tidak disengaja. di setiap manusia itu memang tempatnya salah. Dan kalau manusia itu tidak ada salah dan tempatnya salah itu termasuk dapat pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini memang mboten lepas saking salah nggih Cak Wasip nggih. Oke, memang
setiap manusia itu tempatnya salah, katanya ya Mas Mansur. Dan kalau orang yang nggak salah itu berarti dapat pancaran dari Allah. Ketika kita di dalam pergaulan Cak Wasip ya, jangan sampai kita ini menyakiti teman tetangga dengan lesan Cak Wasip nggih. Oh ya, biasanya itu kita harus baik dengan siapapun. Karena lesan itu Jangan Cak sampai Wasip kita itu menyudutkan sesama teman-teman kita. Ngoten nih. Makanya di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan asar itu ucapannya para sahabat Cak Wasip. Termasuk juga riwayat-riwayat dari ulama-ulama. Itu bahayanya lesan itu Masya Allah Cak Wasip ya, luar biasa ya. Malahnya ada ungkapan ya, Rasulullah itu mengungkapkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lesan Cak Wasip nggih. Selamatan itu. Lah, bahkan Cak Wasip ya, sama orang tua kita itu nggak boleh. Ya Rasulullah memperingatkan kepada kita itu wala taqul lahuma ufin ya. Dalam Al-Qur'an Cak Wasip ya itu. Wala taqul lahuma ufin, janganlah berkata, berarti lesan Cak Wasip ya. Lesan ya. Lesan ini bisa menghancurkan semuanya Cak Wasip. Iya, persaudaraan semua. Semua ya. Wala taqul lahuma ufin, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kamu uf itu wala. Apa ya? Apa? Bahasa kasar ya. Nah, bahkan Islam itu sebenarnya itu ya Wasip memberikan aturan main dalam kehidupan tuh sebenarnya ringkas ya Wasip. Dengan gini, siapakah orang Islam itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu Cak Wasip, orang lain itu selamat dari lesan kita dan perbuatan kita Cak Wasip. Itu. Bahkan Masya Allah Cak Wasip ya, di dalam Al-Quran itu Cak Wasip, ketika kita menyampaikan ajaran agama itu harus halus loh Mas. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan Allah untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Fir'aun itu kan orang makhluk Allah yang paling sombong di dunia. Mohon maaf Mas ya, Fir'aun itu manusia tapi sombongnya melebihi iblis. Gini, apa ungkapannya di dalam Al-Quran itu gini, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi ya Wasip. Lah, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan Allah untuk memberi dakwah kepada Fir'aun itu, Allah itu memerintahkan kasar ya Wasip. Nggak gini, hei Musa, bawakan pentung, bawakan palu, kamu kalau ketemu Fir'aun, enggak gitu ya Mas. Ternyata Allah itu memerintahkan Nabi Musa dan Harun begini Mas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergiyo nanggone apa jenenge Fir'aun ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha, saat temene Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tagha itu melampaui batas apa sih? Artinya keingkaran kepada Allah itu sudah melampaui batas. Itu pun Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun itu faqula lahu qaulan layyina. Maka pergilah Musa sama Harun, ucapkan kepada Fir'aun itu qaulan layyina, ucapan yang
layina itu matlen itu Jawa sih apa namanya nelengser gitu loh sih, nelengser halus gitu loh, kayak apa ya, diumpamakan karo pesawat terbang itu turun ke bumi itu nggak langsung cuk ini, langsung nelengser sih ya. Rohin kaulan layina itu apa ya, halus gitu loh, ini halus ya. Bayangkan Jawa sih, kalau berbicara sama orang kafir yang mengaku Tuhan aja, Allah memerintahkan nabi, seorang nabi loh ya, seorang nabi untuk berkata halus ya Mas. Apalagi kita Jawa sih manusia biasa Jawa sih ya kan, kita gak sehebat Nabi Musa ya kan, ya kan, kita gak sehebat Rasulullah itu kan perkataannya, akhlaknya khuluqul Quran ya Mas ya, akhlaknya seperti Al-Quran, Masya Allah. Jadi kita ya mudah-mudahan kita semuanya ini Jawa sih ya, di dalam hidup yang cuma sebentar ini jangan sampai ya, Allah mudah-mudahan Allah menjaga ya ucapan-ucapan kasar kita nggih. Mudah-mudahan Allah ya, kita berbuat baik itu mohon maaf loh Pak Sib ya, memang berusaha untuk berbuat baik ya, tapi Allah kan memberikan hidayah Pak Sib ya. Kalau misalnya jadi kita berbuat baik itu ya atas kekuatan Allah ya Pak Sib ya. Ya kan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Ya la haula wala quwata, tidak ada ya kekuatan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. La haula wala quwata illa, ataupun kita ini menjauhi maksiat ya Pak Sib ya. Kecuali semuanya itu pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya, yang maha agung. Ini memang ya, sikap baik kita ini akan senantiasa diawasi oleh teman kita ya Mas. Kita bertetangga itu ada peristiwa ketika Rasulullah bersama para sahabatnya itu di suatu perjalanan ya kan, Rasulullah dulu berdakwah itu kan jalan kaki ya bersama sahabat dari apa satu kampung ke kampung yang lain, itu kan ya berdakwahnya apa ya itu loh. Nah di zaman dulu ya Asib ya, ketika Rasulullah itu di tengah perjalanan bersama para sahabat itu bertemu ini ya Asib, ada orang yang membawa mayit ya, jenazah gitu ya. Nah ketika jenazah itu diiringi oleh orang-orang sekitarnya, lalu ada sahabat Nabi yang tahu orang ini dulu hidupnya baik, orang ini dulu hidupnya nggak pernah menyakiti tetangganya, orang ini dulu pokoknya dirasanya api gitu ya Pak Sim. Rasulullah itu pada waktu itu apa ya, duduk di pohon itu sambil berdiri itu gini, wajabat lahul jannah. Rasulullah mengucapkan wajib bagi dia yang dirasani baik ini lahul jannah, mendapatkan surga di Wasib. Masya Allah gitu Wasib, yang dirasani baik tadi. Lalu suatu saat Rasulullah ini juga sama, ada apa yaitu ada mengiringi jenazah ya Wasib ya. Ada sahabat yang tahu, ini dulu ada tetangganya yang ngerasani, ini dulu aduh ini perangainya buruk ini. Lah gitu tuh Rasul menjawab, wajabat lahun nar, wajib baginya itu neraka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Lalu Rasulullah melanjutkan itu ucapannya, antum syuhada'ullah alal ard, kalian semua ini hidup di dunia ini menjadi saksi ya, saksi bagi yang lainnya ya Wasib. Saksi akan kebaikan, saksi akan keburukan ya. Masya Allah, mudah-mudahan Cak Wasib ya, perilaku kita mudah-mudahan ya diselamatkan oleh Allah ya. Ada yang menyaksikan kita ini baik, yang penting kan istiqomah Cak Wasib ya. Kebaikan itu kalau nggak istiqomah itu ya apa ya Cak Wasib, nggak istiqomah itu kadang apa ya, kurang baik ya. Kalau sudah istiqomah sudah terbiasa gitu ya Sib ya. Gini Ustaz, saya mau tanya,
seandainya saya tahu dengan kebutuhan orang lain dan dengan bahasa yang kiranya itu tidak pantas diucapkan, menurut hukumnya itu, menurut hukum ya Ustaz ya, itu gimana Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa Kak Wasip. Nggih. Bagaimana sikap kita kalau melihat teman kita itu ya manusia Kak Wasip ini mboten nggak lepas dari perbuatan dosa gitu. Ya. Misalnya entah kita itu bahkan mohon maaf ada teman kita minum minuman keras misalnya ya. Nah, kita tahu Kak Wasip ya. Kita sendiri yang tahu Kak Wasip misalnya. Ini Rasulullah itu memerintahkan kepada kita Kak Wasip. Untuk apa? Untuk gak boleh menceritakan kejelekan orang lain Kak Wasip. Itu Kak Wasip. Gini, hadisnya itu di dalam Sahih Muslim ada di Arba'in An-Nawawi itu, kitab Arba'in An-Nawawi itu gini Pak. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Siapa yang menutupi kesalahan atau aib Orang lain. ya, aib orang lain ketika di dunia ini Kak Wasip ya. Lalu dia tuh nggak mau menceritakan keburukannya Kak Wasip. Orang seperti itu Kak Wasip ya. Besok di akhirat itu Kak Wasip. Dia tuh mempunyai salah ya, yang namanya manusia nggak lepas dari salah Kak Wasip ya. Itu ditutupi Allah Kak Wasip. Masya Allah sampai segitunya hebatnya. Jadi kalau kita ini di dalam hadis itu diceritakan kalau kita tuh melihat aib seseorang yang lain ya Wasip ya. Kita tuh nggak boleh Wasip menyiar-nyiarkan ataupun membuka aib seseorang itu, Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa ya Wasip. Tapi seandainya gini Ustaz. Nggih. Tujuan kita itu kan tujuan kita baik seandainya ya. Tujuan kita itu baik dan tujuan itu menyelamatkan orang itu. Dengan kita itu menceritakan itu sesuai dengan apa yang terjadi kepada saudaranya lah seandainya. Nah itu menurut hukumnya itu gimana Ustaz? Nggih, ngeten Kak Wasip. Boleh. Kita itu kalau misalnya pernah terjadi ya pada zaman Rasulullah itu kita itu menyiarkan, memberi kabar kepada orang lain masalah penipuan. Apa itu kan nggak termasuk menjelekkan, kita Bukan. kan menolong, Bukan menyelamatkan orang itu gini. seandainya ya. Kalau misalnya ada teman kita yang misalnya itu menipu ya, menipu mungkin dalam hal perdagangan ya. Nah, karena kekhawatiran bagi orang lain nanti ketipu. Nah ini Pak Wasip itu tidak apa-apa ya Pak Wasip. Tidak apa-apa. Untuk menyelamatkan orang lain. Jangan sampai ketipu itu tidak apa-apa ya Pak Wasip. Itu hadisnya jelas ya Pak Wasip. Itu ada hadisnya. Ya para pemirsa, ya insya Allah apa yang saya sampaikan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah ya. Kolom komentar kurang sempurnanya tidak apa-apa, kita menerima ya dengan baik untuk menyempurnakan channel kami ini ya. Itu tadi boleh Cak Wasip kalau misalnya ya ada orang misalnya pedagang curang gitu ya. Ya curangnya nggak satu kali dua kali ya Wasip. Misalnya ke sana mencurangi orang, sana menipu intinya, menipu. Nah, lalu kita bahkan di pasar-pasar itu dulu diumumkan Cak Wasip. Ayyuhal muslimun. Ya intinya di situ orang berdiri, kenapa? Aku ini ditipu karena orang ini, si A ini ya. Karena apa? Tujuannya itu untuk menyelamatkan jangan sampai orang lain itu bertemu dengan dia akhirnya kena imbasnya seperti itu. Tuh, ini kita ini Cak Wasip ya. Berdasarkan hadis Rasulullah ya, kita tidak ya berbicara ini
ya jangan sampai lah kita ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya, ya kan? Nanti kan bicaranya menuruti hawa nafsu. Iya. Nggak boleh. Nah, yang aib tadi itu aib yang sifatnya gini, aib yang kepada Allah ya. Dia tuh punya aib apa ya, pribadi gitu ya. Iya. Nah, dia bermaksiat itu ya, Ya. bermaksiat ya kepada Allah ini aib ya. Iya. Itu artinya jelas sih, barang siapa yang menutupi aib seseorang ya. Lalu insya Allah nanti di akhirat Allah akan menutupi aib kita ya, seperti itu. Tuh. Ini sudah mendekati ya, ini saya mau tanya satu kali lagi Ustaz, Iya. masalah apa itu menjaga lisan itu gimana kalau Ustaz? Nggih. Nggih, Masya Allah niku jawasip nggih. Ketika Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabat, tahukah kalian siapakah dikatakan orang yang buntung?" Ya, sih. Pertanyaannya, "Atadrunal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang beruntung itu? Rugi. Sahabat menjawab. Qalu, maka para sahabat menjawab, la dirhama wala mata. Orang yang nggak punya harta dan orang yang tidak punya duit ya. Rasulullah menjawab, orang yang beruntung itu ketika nanti di akhirat membawa pahala sholatnya full, pahala zakatnya full, pahala ibadahnya full itu wajib. Ya. Itu habis semuanya wajib. Karena apa? Karena pahalanya itu untuk nyauri orang yang disakiti itu. Ya. Jadi itu sampai habis semuanya. Sampai habis semuanya. Seperti itu. Dan Masya Allah ya, ada sahabat itu tanya kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanan tantasuhun nahar, orang itu puasanya hebat, fataqumu minal lail, salat tahajudnya kuat, tetapi waktu zijiron bilisania, tetapi dia ini menyakiti tetangganya dengan lesannya. Apa kata Rasulullah? La khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya. Ia min ahli nar, dia itu ahli neraka. Alhamdulillah para pemirsa, kita sudah sampai ini di pondok At-Tauhid ini ya, sudah dekat rumahnya. Sudah dekat ya, Jawa Sip ya? Iya, sudah dekat ini. Sudah Sudah dekat. mau nyampe ini. Alhamdulillah ini. Itu gerbangnya gitu Ya, nih. itu gerbangnya ya Mas Mansur. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan beliaunya ada nggih. Pemirsa, mudah-mudahan beliaunya stay lagi di rumah ya. Kita bisa sowan. Nggih. Teman-teman pemirsa, nanti kita sambung. Terus sampai Musbat. Nah, ini ya. Nah, ini rumah beliau. Kalau pemirsa, ini adalah kawasan pondok pesantren At-Tauhid ya. Sangat luas sekali. Pondok
pesantren At-Tauhid